Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Silesme wasa paripura kari ajatan ceto samanah manuyuto anirakata jano vipassana ya samanagato bruheta sunya garananti. Ibu bapak sekalian, lama tidak bertemu. Di sini banyak yang baru. Sehingga saya dulu di sini itu tidak seperti ini. Karena saya melihat banyak sekali yang berubah di Dhammasala ini, utamanya untuk Wihara Eka Dharma Loka. Dulu di sini biasanya ada kain yang menutupi kaki altar. Sekarang sudah tidak ada. Dulu pakai karpet, sekarang pakai seperti vinil. Dulu AC-nya di sini, kiri dan kanan. Sekarang semua diganti di atas. Dan banyak sekali hal-hal yang baru, utamanya background di altar. Dulu ini menggunakan, kalau Anda masih ingat, menggunakan stupa Bodhiratana yang ada di Wihara Bodhigiri. Biasa dipasang di situ, sekarang sudah tidak ada. Ibu bapak sekalian, memang banyak yang berubah. Berubah itu bisa menjadi baik, bisa menjadi sebaliknya. Ibu bapak sekalian, hari ini di mana-mana umat Buddha memposting tentang Chengbing, di mana mereka datang ke kuburan, kemudian membersihkan kuburan setelah melakukan sembahyang di depan makam leluhurnya. Ibu bapak sekalian, Chengbing yang kita kenal adalah seperti ini. Biasanya itu dilakukan bisa 1 minggu sebelumnya, bahkan ada yang 2 minggu sebelumnya. Kalau Anda mengetahui di daerah Kalimantan, utamanya Kalimantan Timur, biasanya Chengbing itu dilakukan pada pagi hari, jam 5 pagi. Saya yakin ibu bapak pasti masih banyak yang tidur. Sedangkan mereka sudah mulai Chengbing, jam 5 pagi. Ibu bapak sekalian, saya yakin ibu bapak sudah mengetahui apa itu Chengbing dan apa yang dilakukan ketika Chengbing. Ketika kita berbicara tentang Chengbing, banyak yang memberikan guyonan. Bahasa Indonesia adalah bercanda, bahasanya Jawanya adalah guyonan, di mana mereka mengatakan, Bante, Chengbing itu seperti Imlek kedua. Loh kok bisa? Iya Bante, karena H-1 keluarga itu datang berkumpul. Yang biasanya itu susah untuk berkumpul, di Imlek dan di Chengbing itu mereka semua bisa datang untuk berkumpul serta makan bareng. Ini seperti Imlek kedua Bante, tetapi tanpa angpau. Mereka berkata seperti itu. Itu juga tidak salah, itu juga merupakan hal yang mereka alami. Ibu bapak sekalian, Anda semua sudah sering melakukan Chengbing, sudah sering melakukan patidana, tapi pernah tidak bertanya, kalau para Bante mau Chengbing itu gimana? Para Bante ini kan juga punya orang tua. Para Bante ini kan tidak lahir dari batu, tapi juga punya orang tua masing-masing. Nah, kalau para Bante ini mau melakukan Chengbing, apakah sama pergi ke kuburan, bersih-bersih, sembahyang, dan seterusnya? Apakah sama? Halo? Apakah sama? Enggak. Enggak. Kenapa tidak? Enggak tahu.
Ibu bapak sekalian, para biku kalau mau patidana kepada sanak familinya ataupun orang tuanya itu berbeda, tidaklah sama. Di dalam Akangkheya Sutta Majjhima Nikaya Sutta nomor 6 berjudul Angkakheya yang diterjemahkan adalah jika seseorang menghendaki. Sang Buddha memberikan penjelasan kepada yang hadir di sana, utamanya kepada para biku. Ada 17 keinginan biasanya di dalam Angkakheya Sutta itu. Di sutta-sutta yang lain itu kadang-kadang ditambahkan ataupun dikurangkan, tapi di situ ada 17 keinginan ataupun jika seorang biku menghendaki sesuatu. 4 di awal berbicara tentang hal-hal yang duniawi. Yang pertama adalah jika seorang biku menghendaki teman sesama biku itu saling menghargai, saling menghormati, dicintai oleh sesama biku, maka seorang biku itu harus melakukan 5 hal. Nomor 2, jika seorang biku menghendaki mendapatkan 4 kebutuhan pokok seorang biku, yaitu jubah, tempat tinggal, makanan, dan obat-obatan. Sekarang katanya tambah 1 lagi kebutuhan pokok, yaitu pulsa, katanya orang. Maka seorang biku harus melakukan 5 hal juga. Jika seorang biku menghendaki mereka para umat yang telah memberikan berdana kepada para biku 4 kebutuhan pokok ini mendapatkan manfaat ataupun buah yang besar, maka seorang biku juga harus melakukan 5 hal ini. Nomor 4 adalah jika seorang biku menghendaki mereka yang telah meninggal dunia, sanak familinya, agar para keluarga yang telah meninggal ini mengingat sang biku ini dengan penuh keyakinan, maka seorang biku ini harus melakukan 5 hal. Nomor 4, dalam bahasa Mandarin disebut dengan si. Tahu tentang si? Tahu ya? Ibu bapak sekalian, apakah 5 hal itu? Yang pertama adalah sileswewa paripura-kari, yaitu menjalankan tentang moralitas. Mengapa seperti itu, ibu bapak sekalian? Karena untuk punya moralitas itu tidak gampang. Moralitas itu bukan diterima, tetapi dilatih dari dalam diri kita masing-masing. Siapa yang pernah praktek 5 sila? Siapa yang pernah praktek 5 sila? Halo? Siapa yang pernah praktek 5 sila? Tidak ada. Tadi lo Anda baru minta 5 sila. Pernah nggak praktek 5 sila? Jujur. Pasti pernah lah, nggak mungkin enggak. Pasti pernah. Moralitas dalam agama Buddha itu merupakan landasan, sandaran kita dalam latihan dhamma, dalam latihan kemajuan batin. Ibu bapak sekalian, nomor 2 adalah ajatang ceto samatha mato yuto, yaitu menekuni latihan ketenangan batin. Mengapa? Karena ini adalah tugas seorang biku juga, yaitu hal-hal yang dikembangkan untuk punya kemajuan batin, bukan kemajuan fisik. Kalau kemajuan fisik itu bisa maju, bisa ke samping, itu kemajuan fisik. Tapi kalau kemajuan batin itu hanya maju saja, tidak ke samping, tidak kemanapun. Yang ketiga adalah Vipassanaya samanagato, yaitu mempunyai pandangan terang tentang 4 kebenaran mulia ini,
yang sering dikembangkan, yang sering direnungkan dalam kehidupan sehari-hari. Dua sisanya adalah hal-hal yang terkadang kita anggap remeh, yaitu satu, Anira kata Janu, tidak mengabaikan meditasi. Dan kedua adalah Burheta Sunyagaran nanti. Burheta Sunyagaran, yaitu sering berkunjung atau sering tinggal di tempat-tempat yang kosong. Kalau zaman Sang Buddha itu dikatakan gubuk-gubuk yang kosong. Tapi kalau sekarang kita katakan tempat-tempat yang kosong. Karena tempat yang sepi itu tidak mesti hanya bangunan. Juga bisa misalkan tinggal di bawah pohon. Pernah tinggal di bawah pohon? Pernah tinggal? Belum? Mau coba? Tinggal di lapangan kosong. Itu juga merupakan sebuah tempat yang sepi. Kalau Anda mau coba, bisa di depan lapangan parkir itu. Lapangan kosong. Coba Anda bikin tenda di sana malam-malam. Tidak ada yang ganggu. Sepi sekali. Tinggal di gua-gua, di hutan-hutan, ataupun di tempat-tempat seperti bangunan yang kosong. Semua ini merupakan latihan untuk punya kemajuan batin. Kenapa? Karena ini yang bisa membuat mereka ikut senang dan ikut berbahagia. Mereka yang telah meninggal, yang membutuhkan jasa, mereka bisa ikut tahu dan ikut berbahagia atas latihan 5 ini. Contoh bagaimana Bante? Contoh seperti ini. Ibu bapak yang punya anak saja. Ketika Anda mempunyai anak, kemudian anak Anda menjadi orang yang baik, bahagia atau menderita? Bahagia. Kenapa bahagia? Kenapa bahagia? Bukannya dia bahagia. Sekarang ditanya alasannya kenapa? Tidak tahu. Kenapa Anda bahagia? Karena anaknya jadi baik toh. Kan begitu. Kalau anaknya jadi orang yang buruk, bahagia atau menderita? Menderita. Kenapa menderita? Karena anaknya jadi orang buruk. Sama seperti itu ibu bapak sekalian. Bayangkan kalau Anda punya anak Anda jadi biku, kemudian jadi biku yang baik. Jadi biku yang baik hingga mencapai kesucian. Bahagia atau menderita? Bahagia. Itulah yang dialami oleh mereka-mereka. Itulah yang dimaksud ketika seorang biku jika ingin patidana kepada keluarganya, maka harus melakukan 5 hal ini yang menimbulkan mereka yang telah meninggal bisa ikut berbahagia karena melihat sang biku menjadi baik hingga mencapai kesucian. Ibu bapak sekalian, menjadi buruk itu amatlah gampang. Menjadi baik itu sebenarnya juga gampang. Tapi bagaimana kita jika ingin sesuatu, kita harus melihat dan mengetahui apa harapan-harapan kita ini. Jika harapan itu baik, maka ada yang harus dilakukan, bukan hanya dengan sembahyang. Jika Anda ingin sesuatu yang baik-baik, itu ada yang perlu diperjuangkan. Bukan kita hanya tinggal menunggu kapan berbuah karma baiknya. Tidak. Karena agama Buddha itu tidak hanya berbicara tentang mendapatkan karma baik. Tidak. Agama Buddha mengajarkan bagaimana kita itu menghancurkan karma. Artinya di agama Buddha diajari bagaimana untuk bisa mencapai kesucian. Bukan hanya lahir di alam-alam yang baik, tidak hanya di situ. Alam yang baik juga boleh. Anda lahir mendapatkan karma-karma baik juga boleh. Tetapi jangan lupa bahwa tugas sebagai umat Buddha adalah untuk mencapai kesucian. Dengan catatan sehari-harinya adalah bagaimana Anda membuang sifat yang buruk dan mengembangkan sifat yang baik. Ibu bapak sekalian, kalau saya tanya, apakah Anda pernah marah? Pernah marah?
Sering? Sering. Ada yang hobinya marah? Tidak ada. Ibu bapak sekalian, pernah tidak ibu bapak merenungkan apa bahaya dari kita marah? Pernah merenungkan? Pernah? Kan di dalam Angkakya Sutta, pembukanya adalah Sang Buddha memberikan nasihat kepada para biku. Yang nasihat ini merupakan dasar dari latihan seorang biku, yaitu sempurna dengan moralitas, sempurna dalam patimokkha, aturan kebikuan, sempurna dalam tata bicara, dan sempurna dalam perilaku. Melihat bahaya sekecil apapun dari perbuatan buruk, itu merupakan latihan dasar dari seorang biku. Yang dikatakan patimokkha ya seperti ini. Ibu bapak sekalian, di dalam Kodana Sutta, sutta tentang kemarahan, bahaya nomor pertama dari marah adalah Anda mau pakai baju sebagus apapun, mau pakai parfum semuanya apapun, wajahnya tetap jelek. Pernah ngaca ketika marah? Pernah ngaca belum? Pernah? Ketika Anda ngaca, jelek atau bagus? Kata orang bagus loh. Iya, ada yang seperti itu. Sampai ada kata-kata yang berada di masyarakat, kamu kalau semakin marah, semakin cantik. Ada yang seperti itu? Itu cuma di film. Aslinya tidak ada seperti itu. Kalau Anda aslinya, kalau marah itu ngaca, wajahnya jelek. Ketika ada orang yang marah, Anda mau mendekat atau mau menjauh? Mendekat atau menjauh? Kenapa menjauh? Karena takut kena marah. Betul ya? Itu adalah bahaya kedua dari kemarahan. Teman-teman dekat, keluarga, semua menjauh dari orang yang suka marah-marah ini. Orang yang suka marah itu, nama baiknya akan hilang. Di dalam sutta ada sebuah contoh yang mungkin Anda saat ini mungkin ya tidak familiar dengan contoh seperti ini. Ada seseorang majikan dengan pembantu. Majikannya ini terkenal orang yang sabar sekali di masyarakat. Nah, pembantunya ini sangat bahagia punya majikan seperti ini. Wah, majikan saya sangat sabar orangnya, tidak suka marah, orang yang sabar sekali. Saya mau ngetes beliau, benar atau enggak orangnya sabar. Pembantu ini dengan sengaja bangun terlambat. Ketika bangun terlambat, majikannya menegur, masih sabar. Keesokan harinya, pembantunya sengaja lebih telat bangunnya. Sudah mulai marah si ibu ini, si majikannya ini. Besok lagi dia ngetes lagi, bangun lebih terlambat lagi. Apa yang dilakukan oleh majikan ini? Mengambil pentungan dan memukul kepala si pembantunya hingga berdarah. Kemudian pembantu ini dia keluar dari rumah tersebut dan mengatakan kepada masyarakat, lihatlah ibu ini yang katanya sabar, hanya saya terlambat bangun tidur, saya dipukul sampai kepala berdarah seperti ini. Nama baik ibu itu di saat itu langsung hilang karena marah. Ibu bapak sekalian, sebenarnya itu masih banyak sekali bahaya-bahaya dari kemarahan, termasuk bisa hilang rezeki. Loh, kok bisa Bante marah itu hilang rezeki? Ibu bapak sekalian, kalau Anda belanja di sebuah toko, Anda pilih mana? Si pemilik toko orang yang senyum, ramah, atau si pemilik toko itu orang yang serem, marah-marah? Pilih mana? Pilih yang pertama. Tapi barangnya itu bagusnya nomor 2 loh. Kalau misalkan jualan bakso yang pertama biasa saja. Bakso yang kedua tuh hauce.
Tapi orang yang jual ini marah-marah. Kalau jual itu mukanya serem. Anda pilih mana? Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2. Yakin? Biasa orang tetap pilih nomor 1. Kenapa? Karena bahaya nomor 2 tadi. Orang yang suka marah-marah itu tidak ada yang mau mendekat pada dirinya. Kalau kita suka marah-marah jualan tersebut, maka akan kehilangan pendapatan. Disebut dengan kerugian. Nah, ibu bapak sekalian, tetapi bahaya terbesar dari kemarahan adalah terlahir di alam yang menderita, yaitu neraka. Ibu bapak sekalian, kalau kita sudah mengetahui tentang hal ini, masih mau marah atau tidak? Masih mau marah atau tidak? Tergantung Bante. Betul? Karena ibu bapak sekalian, kita memang harus melihat apa bahaya dan apa manfaat. Bahaya dari kemarahan sudah saya jelaskan tadi. Sekarang apa manfaat dari tidak marah? Ibu bapak sekalian, manfaat dari tidak marah itu sebenarnya banyak sekali. Karena memang ada 5 cara untuk menghilangkan kemarahan. Salah satunya adalah dengan menumbuhkan cinta kasih. Salah satunya. Dalam Akang Kaya itu pun juga berbicara seperti itu. Semua berbicara tentang kemajuan batin. Punya cinta kasih, mengerti tentang kemarahan, mengerti bahaya kemarahan, dan mengerti manfaat dari tidak marah-marah, itu sebenarnya juga membangun kemajuan batin. Ibu bapak sekalian, saya katakan tadi ada 17 wish dari seorang biku. 4 ini berbicara tentang hal yang duniawi. Sisanya berbicara tentang kemajuan batin. Dan semua itu adalah hal-hal yang simpel. Jika seorang biku menghendaki semoga nafsu indriawi ataupun kemarahan itu tidak menguasai dirinya, maka seorang biku juga harus melakukan 5 hal yang tadi saya sampaikan. Jika seorang biku menghendaki tidak dikuasai oleh ketakutan ataupun kekhawatiran, maka seorang biku juga harus melakukan 5 hal ini. Jika seorang biku ingin latihannya itu mudah, tidak ada kendala, maka seorang biku juga harus melakukan 5 hal ini. Jika seorang biku ingin mencapai tingkat kesucian yang pertama, menjadi sotapana, menghancurkan 3 belenggu, memasuki arus, ini juga harus melakukan 5 hal ini. Menjadi sakadagami, tingkat kesucian kedua, yang menghilangkan atau melemahkan tentang nafsu indrawi dan marah. Itu juga harus praktik 5 hal ini. Seorang biku mau menjadi anagami ataupun mencapai kesucian ataupun mencapai tingkat kesucian tertinggi arahat, juga harus praktik tentang hal ini. 5 hal ini. Di mana 5 hal ini itu sebenarnya tidak hanya bisa dilakukan oleh seorang biku, tapi umat-umat sekalian juga bisa praktek hal ini. Karena sekali lagi ajaran Buddha itu tidaklah eksklusif bagi seorang biku, tidak. Ajaran Buddha itu juga bisa dipraktekkan oleh ibu bapak sekalian. Mengapa kok disampaikan kepada para biku, Bante? Karena saat itu audiensnya adalah para biku, pendengarnya adalah para biku. Tetapi ibu bapak sekalian, yakinlah bahwa ajaran Buddha itu bisa dipraktekkan oleh umat Buddha sekalian. 5 hal ini saya sampaikan tadi. 1, masih ingat? Masih ingat? Udah lupa. 1, punya moralitas. 2, menekuni batin yang tenang. 3, punya pandangan terang. 4, tidak mengabaikan meditasi. 5,
sering mengunjungi atau berdiam di tempat yang sunyi. Semua ini jika dibagi menjadi kata-kata sila, samadhi, panya. Yang seringkali Anda dengar tiap kebaktian, yang seringkali Anda pelajari ketika kelas dhamma atau ketika kebaktian. Siapa yang belum pernah mendengar kata-kata sila? Siapa? Siapa yang belum pernah mendengar kata-kata samadhi? Siapa yang belum pernah mendengar kata-kata panya? Tidak ada. Semua saya yakin ada dua pilihan. Satu ngerti, kedua bengong. Ngomong apa nih? Kan begitu. Tetapi ibu bapak sekalian, Anda terkadang sudah memahami, punya moralitas, punya batin yang tenang, dan punya pandangan terang. Ibu bapak sekalian, punya pandangan terang ini juga merupakan hal yang penting. Kenapa? Karena seringkali kita sebagai umat Buddha hanya berhenti di moralitas. Suku-suku sudah punya moralitas, terkadang banyak belum punya moralitas. Suku-suku sudah punya samadhi, sudah sering meditasi, sudah punya batin yang tenang, tetapi punya pandangan terang. Inilah kuncinya juga. Kenapa? Sekali lagi, kita harus memahami dengan benar apa itu 4 kebenaran mulia. Apa itu duka? Bagaimana munculnya duka? Bagaimana duka itu bisa lenyap? Dan bagaimana cara menghilangkan duka? Mengapa ibu bapak sekalian? Karena jika kita tidak mengerti tentang apa kebenaran mulia, kita masih akan sering terjebak dengan penderitaan ini. Siapa yang ingin bahagia di sini? Siapa yang ingin menderita? Siapa yang bingung? Yang puja bakti kok diam semua? Ingin bahagia? Ingin bahagia? Ingin menderita? Tidak. Semua saya yakin ingin bahagia. Tetapi cara untuk bahagia ini yang terkadang kita tidak tahu dan tidak melakukannya. Sehingga seringkali umat Buddha masih sering datang kepada para bante dan tanya, "Bante, saya kok seperti ini ya Bante? Saya kok mengalami hal seperti ini ya Bante?" Dan banyak macam. Ibu bapak sekalian, oleh karena itulah untuk mempraktikkan 5 hal ini itu pun membutuhkan kontinuitas, kelanjutan dari latihan ini. Karena tidak bisa kita hanya praktik 1 kali kemudian selesai. Tidak. Semua itu butuh waktu, semua itu butuh proses. Tadi ada yang suka marah. Anda juga pasti ingin supaya marahnya hilang. Ingin marah hilang itu juga membutuhkan waktu dan proses latihan. Tidak bisa sekejap langsung hilang. Oleh karena itulah Sang Buddha seringkali memberikan nasihat, yaitu sampajano atapi sampajano satimah, yaitu 1. Punya semangat, 2. Punya pengetahuan, dan 3. Selalu ingat dengan apa yang dilakukan. Masih ingat tiap pagi sarapan apa? Masih ingat? Ada sarapan tadi pagi? Tadi pagi ketika bangun ngapain? Lihat HP? Bangun ke toilet atau bagaimana? Masih ingat? Oke. Semalam masih ingat nggak makan apa? Masih. Ketika nyendok pertama kali, kiri atau kanan? Kiri atau kanan? Kanan. Yang diambil lauknya atau nasinya dulu? Lauknya dulu, oke. Nah, ibu bapak sekalian, itu sebenarnya merupakan pertanyaan simpel untuk men-trigger kita ingat apa? Kita ingat dengan apa yang kita lakukan. Tetapi masalah batin itu berbeda. Siapa yang ingat pernah marah? Siapa yang ingat punya kerakusan? Siapa yang ingat punya kesombongan? Dan yang lain-lainnya. Bisa ingat dan tahu masih banyak kekotoran batin, itu bagus.
Berarti kita tahu ada kotoran batin dan kita punya usaha untuk menghilangkannya. Ini juga ada muncul namanya sampajana, yaitu pengetahuan. Dan yang ketiga, atapi, ini juga merupakan hal kunci dalam artian kita. Semangat. Seringkali umat Buddha datang ketika puja bakti, saya lihat dari YouTube, seringkali banyak begini. Lemes. Datang kibar itu lemas, ke puja bakti lemas, dengan ceramah lemas, pulang semangat. Ada mall langsung pergi. Ini di kesini kan ada mall ya? Ada kan di kesini ada mall? Ibu bapak sekalian, semangat dalam agama Buddha itu terbagi menjadi 3. 1, semangat untuk memulai. Kedua, semangat untuk melanjutkan. Dan yang ketiga, semangat untuk bertahan. Anda sudah mulai, Anda sudah melanjutkan, tapi yang ketiga ini yang tidak gampang. Bisa bertahan dari segala kesulitan yang ada. Saya dan Anda semua pernah punya kesulitan dan akan mengalami kesulitan pula di masa yang akan datang. Bisa bertahan dari hal itu tidak gampang. Oleh karena itu perlu ingat tentang hal ini, punya semangat untuk bertahan. Jangan pernah menyampaikan atau punya pemikiran saya yang paling menderita, saya yang paling susah. Jangan pernah. Kenapa? Karena apapun Anda, semua berada di tengah-tengah. Apapun Anda. Saat ini Anda bahagia atau menderita? Dua-duanya, nggak mungkin. Saat ini loh, Anda duduk di sini, menikmati AC, bahagia atau menderita? Bahagia. Kalau AC dimatikan semua, bahagia atau menderita? Menderita. Kenapa? Panas. Kalau panas itu orang gampang marah. Anda yang bahagia, perlu ingat, Anda berada di tengah-tengah. Ketika Anda bahagia, ada tidak yang menderita daripada diri Anda? Ada? Ketika Anda bahagia, ada nggak yang menderita? Ada. Ada tidak yang lebih bahagia daripada Anda? Ada. Ketika Anda menderita, ada nggak yang bahagia? Ada. Ketika Anda menderita, ada tidak yang lebih menderita daripada diri Anda? Ada. Jadi Anda selalu berada di tengah-tengah. Jangan pernah lupa. Jangan pernah untuk lupa diri. Harus ingat diri. Dimanapun Anda berada, Anda selalu berada di tengah-tengah. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah tergila-gila. Artinya kegirangan. Tapi Anda selalu punya perhatian, punya ingatan, saya ada di sini, apa yang saya alami, apakah itu bahagia, apakah itu menderita, semua harus dilalui. Punya semangat untuk bertahan. Karena apapun diri Anda semua, ketika Anda ingat dan tahu Dhamma, Anda akan mampu berjuang hingga mencapai hidup yang lebih baik. Pada ujung-ujungnya, bagaimana Anda punya kemajuan batin, menghilangkan sifat yang buruk dan mengembangkan sifat yang baik. Itulah tugas kita sebagai umat Buddha, baik bagi para biku atau bagi Anda sebagai umat awam. Semoga di momen Cengbeng ini menjadi pengingat pula bagi Anda untuk berbuat kebajikan, tidak berbuat keburukan, dan selalu mengembangkan diri masing-masing. Semoga Anda bahagia, semoga semua berbahagia.